Hai guys, semoga sehat selalu di tengah PSBB yang sedang kita jalani ini. Kali ini saya akan berbagi cara membuat soal dalam bentuk Microsoft Office Form. Syaratnya, sudah punya account Microsoft Office 365 dan tentunya mempunyai laptop atau PC yang terhubung ke internet. Langsung saja kita mulai. Kita buka browser kita. Kita masukkan laman atau website Office. Office.com. Enter. Kita masuk. Kemudian kita masukkan email kita, email Office 365. Saya sudah punya ngulo at smpn 230 dkt.sjh.id. Selanjutnya, masukkan kata sandi. Klik masuk. Oke. Yap. Ini nggak usah disimpan. Nah, ini tampilannya, halaman pertama. Kita langsung masuk. Kita cari Google. Kita cari form. Ya, hampir sama dengan yang di Google Form ya, tapi ini Office Form. Kita klik. Create new form. Boleh juga kita mulai dari awal, create new quiz. Ya, ini new quiz yang bawah ini kita pilih. Kemudian kita ketik title atau judul tes yang akan kita tulis atau kita buat. Umpamanya penilaian akhir tahun ya, atau dalam kurung 4. Mata pelajaran apa? Boleh ya, contoh umpamanya bahasa Inggris. Kelas berapa? Kelas 7. Tahun pelajaran, bolehlah tahun pelajaran 2019 2020. Kita tambahkan add new. Kita akan memilih bentuk soal yang akan kita buat apa. Ya, saya memilih pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Nah, soalnya umpamanya complete the dialog below. Namanya antara anak.
Mari, nah. Hi. Hi Tom. How are you? Kemudian Tom menjawab, Hai An. Hai Anna. Okelah. Titik-titik. Nah, kita akan tulis atau ketik pilihannya, umpamanya A. Good morning. B. Good afternoon. Nah, ini sebenarnya ini kan A, ya kita anggap saja ini A, B, C-nya belum ada ya, kita tambahin add option pilihannya. Lalu tambahin lagi, kita butuh 4 pilihan option jawaban. Just fine. Nah, pilihan jawaban yang benar sebagai kuncinya adalah just fine. Kita tandai di sini. Ini kan ada 3 ini, menghapus dan membuat komen, play. Kemudian ini pilihannya yang akan kita pilih. Nah, tentu kita setting dulu poinnya berapa. Ya. Kalau umpamanya ya saya biasanya kalau umpamanya 50 soal ya poin, kalau memang sama semua tingkat kesulitannya boleh kita beda-bedain. Kalau sama ya 2. Kalau kita samain setiap soal udah ada 2 poin bila benar. Nah, kita klik ini required ini multiple answer ini kalau memang kita membutuhkan siswa boleh memilih 1, 2 atau lebih jawaban. Karena ini kita hanya mengharapkan siswa memilih 1 jawaban yang saja yang benar. Ini require berarti siswa harus menjawabnya. Tidak boleh tidak. Nah, kalau kita berkeinginan mengacak pilihan ini, jadi meskipun posisinya di terakhir atau anggap saja ini D, di just fine kuncinya, boleh saja nanti di setiap siswa mendapatkan soal ini dengan posisi kunci jawabannya di pertama, di A, boleh bisa saja di C atau di B, atau juga di D. Jadi kita mau shuffle option, klik. Nah, jadi pilihannya shuffle option, ada tanda checklist ini ya. Udah klik. Nah, setelah itu kita akan tambahkan soal berikutnya. Add new. Nih, kalau mau ingin soal nomor 2. Nah, sama pilihan ganda juga, multiple choice. Kita pilih how do you greet your teacher when you meet him at 7 a.m. Nah, kita akan pilihan jawabannya bagian A atau pilihan pertama, good morning.
Good afternoon. Tambahin lagi pilihannya yang pilihan ketiga atau C. Hari ini kita huruf besar saja. Ini good night, good evening. Nah, kuncinya kan ini kuncinya di sini adalah A atau option pertama, pilihan pertama ya, ditandai checklist. Nah, kalau tadi kita sudah setting dari awal poinnya, dia begitu kita tambahkan soal berikutnya maka otomatis disediakan pilihan atau option point untuk setiap jawaban benar 2. Kalau kita merubahnya boleh umpamanya 3, tapi untuk menggampangkan atau memudahkan bagi kita supaya tidak berulang-ulang mengetiknya lagi, sudah langsung otomatis disetting seperti itu. Nah, ini ada banyak. Kalau baru kita terhubung atau menggunakan Office 365 di sini di komputer itu, maka banyak muncul tawaran-tawaran atau petunjuk-petunjuk. Jadi kita hapus-hapus saja. Nah, ini juga tadi di otomatis data. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk kita preview seperti ini. Nah, ini kalau di posisi di komputer ya. Ini ada 2 previewnya. Posisi kita sekarang ini komputer. Nanti juga di mobile juga ada. Nah, kan kadang-kadang siswa bisa mengerjakan hanya menggunakan gadget, tidak punya PC atau laptop, dia hanya punya handphone, ya bisa menggunakan handphone seperti ini tampilannya. Nah, siswanya tinggal memilih-milih saja. Umpamanya nomor 1 kita pilih aja sembarangan ya. Nah, good morning nomor 2 tadi kan posisi di atas ya, di A ya. Sekarang dia di bawah. Nah, kita submit. Nah, thank you. Nah, itu hasilnya. Bisa juga di komputer tadi. Nah, di posisinya tadi di komputer. Nah, kita baik dulu. Nih, review. Nah, ini kalau di komputer. Nah, ya. Nah, bisa bagaimana juga setting soal. Kalau tadi kan option yang diacak, sekarang mengacak soal ya. Kalau sudah selesai, ini kan baru contoh saja 2. Ini di atas 4 poin, 2 soal. Nah, kita ada setting di sini, setting. Nah, kita akan bisa memilih men-setting ini option for quiz show result automatically. Ini kalau kita mengharapkan bila begitu selesai siswa memilih jawabannya atau option untuk setiap soal, maka tampil ya benar apa enggak ya. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Biasanya saya nonaktifkan ini sehingga biarkan kita saja yang tahu nanti yang terakhir dan memberitahu siswa hasilnya. Karena kalau ini nanti bisa kelemahannya kalau kita aktifkan ini, siswa ini nanti bisa memberitahu jawabannya yang benar kepada temannya yang lain yang belum. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita biarkan siswa tidak mengetahuilah jawaban yang benarnya. Nah, gitu. Nah, kita di sini kita pilih ini, pilihan ini ya, only people in my organization can respond. Tidak boleh orang lain bisa memberi respon, karena kita tidak mengharapkan itu. Kita mengharapkan menerima respons ya, kemudian start. Kita bisa mengatur tanggalnya. Umpamanya ini kan sekarang posisi waktu kita buat soal tanggal 23 bulan Mei tahun 2020. Kita bisa mengatur mulainya
umpamanya minggu depan tanggal, ya, tanggal 27 contohnya, ya. Jam berapa? Bisa juga umpamanya jam 10. Nah, kemudian kapan berakhir? Kita mengharapkan siswa semua sudah harus menyelesaikannya dalam waktu berapa lama. Ini click and date. Kalau hari itu juga yang hari yang sama, ya, tinggal kita memilih berapa, ya, jamnya jam berapa. Kita bisa ngetik juga umpamanya jam 19, boleh, selesai. Nah, sorry, ini tadi PM, kita di atasnya makanya dia nggak mau. Kita pilih PM. Jam 10 AM. AM itu pagi, ya. Kita mengharap kalau PM itu malam atau setelah jam 12, setelah jam 12 siang, PM. Ya, kita akan menginginkannya sampai jam 5 sore saja. Berarti ini, ya, jam 5 PM. Kemudian shuffle questions, ya. Ini tadi yang saya maksudkan, kita mengacak soal. Umpamanya yang tadi kita buat soal nomor 1 seperti itu menjadi soal yang tampil di pertama sekali setiap siswa beda. Semua soal diacak, ya, shuffle questions. Setelah jadi kita akan share, ya, share juga ada macam-macam. Share. Ini kalau ke siswa yang atas ini copy, ya. Tapi kalau ada butuh, biasanya kan kalau kita membuat soal ada teman kita guru yang lain yang kita juga bisa minta pendapat dia, atau dia bisa merevisi soal yang sudah kita buat. Mungkin kebetulan kita mengajar di level yang sama, ya, seperti saya ngajar di kelas 7, tapi kelas 7-nya ada 10 rombel, 10 kelas. Nah, saya hanya mengajar di kelas 7A sampai F. Sisanya teman saya yang lain, yang satunya. Jadi boleh ini dulu, ya, share as a template, ya. Yang bawah sini collaborate, ya, collaborate. Kita cancel tadi itu, ya. Yang ini yang sebagai kolaborasi, share to collaborate. Yang ini kita ambil, copy aja. Yang ini ada tombol copy, ini kita copy. Nah, kemudian kita kemana? Kita masuk ke sini, kirim ke email, boleh ke WA, boleh, ya, boleh ke WA, boleh. Umpamanya ke WA, setelah terbuka WA boleh tinggal dikirim umpamanya web, WhatsApp. Nah, ini kita, dan selanjutnya nanti tinggal copy paste. Tapi kalau umpamanya langsung ke email juga boleh, ya, seperti ini. Email Outlook di sini. Kita masuk, langsung kita new message seperti biasa. Kalau kan biasanya ada email sudah berkelompok, ya. Makanya kita kelas ini tadi kan bukan untuk siswa tapi untuk teman kita guru. Contoh umpamanya Paulina, Suster Paulina, saya kasih. Ini saya kasih
untuk Suster Paulina ngecek atau mengedit boleh ya soal yang saya buat, soal 4 contoh ya. Kita linknya tadi sudah kita copy kan tadi linknya, tinggal kita kontrol klik kanan di sini tempel atau paste. Nah ini linknya ya, ini muncul yang tadi itu soal yang kita buat, tinggal send. Nah sudah selesai, dia pasti akan membuka link kita dan dia bisa memberikan saran atau masukan bagi kita. Tapi kita kembali lagi ke sini. Ini kalau udah selesai, kalau kita nggak butuh pendapat teman, atau mungkin bukan nggak butuh tapi kita langsung saja karena ini hanya menyangkut kelas kita saja, tidak secara umum, tidak keseluruhan kelas, kita tinggal mengcopy yang link yang paling atas ya. Only people in my organization can respond tadi, seperti karena kita tadi udah setting dari depan. Nah kita copy ya, this link is ready ya. Kalau gini, this link is ready for you to paste, berarti kita kembali lagi ke boleh ke WA, boleh ke email ya. Kita kembali lagi ke sini, new message, ketik umpamanya kelas 7A. Oh ini kan sudah semua, jadi kelas 7A berarti tadi sudah dibuat grup email semua siswa yang ada di kelas 7A. Jadi nggak perlu kita ngetik satu-satu siswa. Kemudian kelas 7B contoh ya, B. Nah ini, dan seterusnya boleh kita tambahkan namanya kelas 7F. Sorry, lalu 7F udah ada pilihan 7F. Nah ini, kemudian tambahin subjeknya soal atau soal 4. Nah kita tinggal klik kanan, tempel ya. Nah itu muncul, kemudian send. Nah kayak ini karena hanya contoh, saya tidak perlu send, nanti siswanya kaget, nanti ini soal apa ini kok cuma 2. Nah jadi karena ini hanya contoh saja. Demikian tutorial atau sharing bagaimana cara membuat soal di menggunakan Office 365, Office Form. Sampai ketemu lagi dan semoga ini berguna.